Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kusuma Widodo dengan NIM 192111183 dari kelas S3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah, yaitu pengertian dan macam-macamnya. Pengertiannya secara bahasa dan istilah, sedangkan macam-macamnya adalah lasfiyah atau wadihah yang terdiri dari 4 macam, yaitu zohir, nas, mufassar, dan juga muhkam. Sedangkan yang kedua ada ghairu wadihah, terdiri dari 4 macam, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Langsung saja ke pengertian dalalah. Pengertian dalalah secara bahasa merupakan bentuk masdar dari dala ya dulu yang artinya menunjukkan atau penunjukan. Dan secara istilah, dalalah merupakan penunjukan suatu lafaz kepada pengertian yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah yang pertama adalah dalalah wadihah. Dalalah wadihah adalah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Dalalah wadihah terbagi menjadi 4 macam, yaitu zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Yang pertama adalah zohir. Zohir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa qalawlahul bai'a wa karroma riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini adalah tidak samanya jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zohir adalah wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, atau menasahnya. Selanjutnya yang kedua adalah nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Masih memungkinkan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasah. Contohnya sama seperti zohir, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Berbeda dengan zohir, untuk dalalah nas ini bedanya adalah ayat ini membahas tentang jual beli sama dengan riba. Selanjutnya ada mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas, tetapi dapat dinasah pada masa Rasulullah. Contohnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Hukum mufassar pada ayat ini adalah wajib mengamalkan sholat dan zakat bagi umat muslim sesuai dengan lafaznya. Yang terakhir adalah muhkam. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan qat'i, tidak mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dinasah. Contohnya pada Quran Surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, muhkam ini lafadznya jelas, tegas, dan qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dinasah. Maka muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Yang kedua adalah dalalah ghairu wadihah. Dalalah ghairu wadihah adalah dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dibagi menjadi 4, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama ada kafi. Kafi adalah lafaz yang penunjukan pada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Ayat ini cukup jelas mengenai sanksinya, yaitu untuk dipotong tangannya ketika mencuri, tetapi ayat ini akan muncul ketidakjelasan ketika diterapkan pada kasus tertentu, contohnya pencopet atau penjamret.
Selanjutnya adalah muskil. Muskil adalah lafadz yang maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal muqallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, ayat di atas menjadi tidak jelas karena memiliki makna yang beragam. Menurut para ulama, kata quru dapat berarti masa suci dan dapat berarti masa haid. Artinya, padahal lafal makna masa suci dan masa haid itu berbeda. Selanjutnya ada mujmal. Mujmal adalah lafaz yang mengandung makna secara global. Kejelasan maksud tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya pada Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21 yang berbunyi Innal insana khuliqa halu'a iza masahus syarru jazua wa iza masahul khairu manu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Nah, pada ayat 19 di atas terdapat lafaz al-halu'a yang artinya kikir dan suka mengeluh. Ayat ini sulit dipahami karena termasuk lafaz yang global, sehingga Allah menjelaskan dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 20 dan 21. Yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskan. Contohnya Alif Lam Mim pada Quran Surah Al-Baqarah dan Yasin pada Quran Surah Yasin. Alif Lam Mim dan Yasin ini tidak ada makna yang jelas dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Itu tadi penjelasan tentang dalalah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.